Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tokoh, yaitu Daud. Dia adalah tokoh yang dipilih sama Tuhan. Dia adalah seorang yang namanya Daud yang menggantikan daripada Saul. Mari sebelum kita mendengar, kita baca dulu ya. Kita baca dulu, saya ajarkan kepada Bapak Ibu membukakan di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama. 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama. Semua sudah siap? Oke. 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama. Namanya Daud ya. Daud diurapi menjadi raja. Sekali lagi, perikop di sini, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dan dengan minyak, dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke acara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu membawa selamat? Jawabnya, benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskan dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk ke dalam masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat Samuel, yang bukan dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab, menyuruh lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepadanya Isai, inilah anakmu semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menjemput dia, dan kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.
Ya, yang terakhir 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan tentang Daud, Raja Daud. Ya. Dan kita tahu dulu bahwa Raja Daud ini dipilih Tuhan, diangkat Tuhan menjadi raja. Kenapa dia dipilih Tuhan atau diangkat Tuhan menjadi raja? Menggantikan Saul. Ya, menggantikan Saul. Sebelum Daud menjadi raja, di sini kita melihat Saul dulu yang dipilih sama Tuhan. Coba kita lihat sedikit ya di dalam kebenaran firman Tuhan, kita baca sedikit ya. 1 Samuel 15 ayatnya yang pertama. 1 Samuel 15 ayatnya yang pertama. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Begini firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang-orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka. Di Telaim ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek itu, disuruhnya orang menghalangi di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah menjauhkan, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kau lenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatan kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni itu dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Shur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar, sebelum Raja Daud dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan, ya, itu pada waktu itu yang memimpin bangsa Israel itu adalah Saul. Kita semua sudah membaca, adalah Saul. Tetapi kita tahu kenapa Saul ini hanya menjadi raja hanya sebentar saja. Padahal waktu itu Allah sudah memilih dia menjadi raja, karena pada waktu itu bangsa Israel tidak ada yang memimpin, dan pada waktu itu Musa sudah tidak ada lagi, semua yang ada dimintakan siapa yang harus memimpin bangsa Israel ini. Dipilihlah Saul. Ya, mungkin mereka berpikir di situ Saul ini orangnya ganteng, ya, gagah, berwibawa dan lain-lain. Tetapi yang dilihat itu bukan gagah, ganteng, berwibawa, tetapi yang dilihat itu ketaatan daripada orang itu. Yang dilihat itu hatinya. Pada waktu Saul memimpin, Allah berfirman kepada Saul, "Saul,
orang Amalek ini dan yang lain-lain semua yang menghalang bangsa Israel ini keluar dari Mesir ke Kanaan, engkau harus tumpaskan semua. Jangan ada belas kasihan kepada mereka. Harus engkau tumpaskan. Tapi kita belajar daripada Saul. Waktu diperintahkan Allah, dia tidak taat. Malah dia pilih kasih. Yang bagus-bagus dia pelihara, dia tidak tumpaskan. Tapi yang jelek-jelek, yang buruk-buruk ditumpaskan. Nah, disitulah Allah marah. Ini adalah satu pelajaran yang kita harus tahu. Bahwa sehingga Saul melakukan itu sehingga dia dipecat sama Tuhan. Kita juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini semuanya pengikut Tuhan. Dan semua kita manusia akan dijadikan kepala bukan ekor. Mungkin kita bisa dijadikan raja bukan dijadikan ekor. Tetapi karena apa? Karena Tuhan tahu mana orang yang bisa dipakai, mana orang yang tidak bisa dipakai. Nah, pada waktu itu Saul yang dipilih dulu sama Tuhan. Tetapi Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak lakukan. Ya. Dia jalankan dengan dia punya mau sendiri. Bahkan dia jadi orang pilih kasih. Maka itu seorang raja, seorang pemimpin, ya, tidak boleh ada pilih kasih. Kalau Tuhan sudah perintahkan kepada kita, lakukan, kita lakukan. Tidak boleh ada pilih-pilih kasih. Ya, tidak boleh ada pilih kasih. Harus kita lakukan. Dengan apa? Dengan ketulusan hati. Tapi Raja Daud ini, Saul ini dia tidak lakukan dengan ketulusan hati. Dia pilih-pilih. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lebaran ini banyak orang pilih. Mau teruskan untuk Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, atau kita pilih. Kita mau pergi jalan-jalan. Apakah tidak boleh jalan-jalan? Boleh, semua boleh. Tetapi mari kita harus lakukan dulu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tapi Saul ini tidak. Kita tahu pada waktu itu Allah memerintahkan Musa memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Di dalam perjalanan itu, di situ bangsa Amalek itu menghalang-halangi mereka agar supaya mereka jangan terus ke tempat Kanaan, tempat yang penuh dengan susu dan madu. Mereka menghalang-halangi, Tuhan marah. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan berusaha jangan menghalang-halangi orang yang saat ini jalan menuju ke tempat yang sudah Tuhan siapkan. Tapi di sini menghalang-halangi sampai Tuhan perintahkan kepada Saul, tumpaskan ini. Semua, tidak peduli anak kecil, orang besar, hewan semua. Tapi Saul itu pilih-pilih. Ya, tidak boleh ada belas kasihan. Habiskan semua. Mungkin kalau kita berpikir jahat Tuhan, ya tidak. Habiskan semua. Tapi dia pilih-pilih. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan. Jangan kita pilih-pilih. Ya, tidak boleh. Kita harus lakukan apa yang diperintahkan, lakukan. Liburan ini saya diizinkan Tuhan tidak memikirkan yang lain. Jalankan apa yang saya perintahkan. Itu kan tidak gampang. Ya, saya juga kepingin Tuhan pergi jalan-jalan. Saya kepingin Tuhan berkumpul dengan saudara-saudara. Saya kepingin. Tapi Tuhan bilang, kau lakukan ini. Kau mau taat apa tidak? Saya percaya kalau kita taat, ya, Tuhan akan percayakan kepada kita untuk meneruskan apa yang Tuhan punya visi misi ini. Tapi kadang kita anak-anak Tuhan seperti Saul ini tidak mau taat. Bukan saya mengatakan lebaran ini tidak boleh pergi di rumah saja dan lain-lain, tidak. Kita harus mendahulukan ini apa yang Tuhan perintahkan. Harus mendahulukan. Barusan saya mendapatkan satu laporan, Pak, ini hari Minggu ada begini. Ya, saya hanya oke saja. Tetapi Tuhan katakan, engkau sebagai mentor, engkau sebagai gembala, engkau ngomong kepada mereka.
Ya, omong. Karena apa? Mereka katakan, Pak, sudah mereka mau pulang, jadi kami harus bersama-sama dengan mereka. Tapi saya bilang, ingat, kamu punya tugas. Tugasmu apa? Memperhatikan yang ini. Ya, bagaimana? Tapi terserah. Coba terserah kamu. Saya hanya berbicara. Saya tidak bisa memaksa. Tapi di situ dia katakan, ya baik. Mungkin pada waktu itu dia masuk lagi tidak bisa, diikat kiri kanan semua tidak bisa. Dia bilang, aduh Pak, mohon maaf tidak bisa. Ya sudah, tidak apa-apa. Berarti seperti Saul ini, ya, disuruh tidak mau. Tidak mau. Sehingga Tuhan bilang, kalau engkau tidak mau taat, mana saya bisa pakai kepada engkau. Disuruh lakukan ini tidak mau, malah mencari yang lebih enak, mencari yang gemuk-gemuk, ada pilih kasih. Tidak boleh. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, baik dan tidak baik. Tapi karena Saul tidak mau, ya sudah. Tuhan bilang, sudah, saya tidak bisa pakai engkau. Sudah tidak pakai, dipecatlah. Berapa banyak anak-anak Tuhan, ya, kadang kita tidak sadar. Saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, kadang kita tidak sadar dipecat Tuhan, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu dipecat Tuhan. Kita tidak sadar bahwa kita itu dipecat Tuhan. Kita berpikir, wah saya lagi baik-baik, lagi fine-fine saja. Kita tidak sadar bahwa kita itu dipecat Tuhan. Coba kita melihat di dalam ayat 1 Samuel 16 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Samuel susah, Saul ini dipecat. Berapa lama lagi engkau berduka cita? Ya. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Ya, Tuhan sudah tolak kita. Kadang kita tidak sadar bahwa kita itu sudah kena ditolak Tuhan. Kita tidak sadar. Kita hanya berpikir fine-fine saja. Kadang kita manusia tidak sadar bahwa ini ada masalah ini, kita tidak sadar bahwa kita itu ditolak Tuhan. Karena apa ditolak? Karena tidak punya ketaatan. Karena tidak punya ketaatan. Sehingga apa? Ditolak Tuhan. Tapi nanti kita akan lihat, ya. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya. Tuhan bilang kepada Samuel, sudahlah. Ya. Orang ini aku sudah tolak. Engkau pergi kepada Isai. Ya. Karena di antara anak-anak daripada Isai ada 8 anak, ada 1 yang saya pilih. Ada 1. Pergilah. Ketemu dengan Isai. Memang pada waktu itu Samuel mengatakan, waduh Tuhan, bagaimana cara saya harus bertemu dengan Isai ini? Saya beritahu saya ini, nanti Saul bisa bunuh saya. Tapi Tuhan itu punya banyak cara. Engkau pergi, kau bawakan hewan yang bagus, datang mempersembahkan, bikin ada satu acara, dan engkau bisik kepada Isai, mana anak-anakmu, karena Tuhan pilih. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu dia bisik kepada Isai waktu dia sudah datang, sudah berkumpul semua, mana anak-anakmu semua? Isai keluarkan. Isai keluarkan, coba kita melihat. Isai keluarkan, yang mana kita melihat di dalam ayatnya yang kelima, 1 Samuel 16 ayatnya yang kelima. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskan dirimu, datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab
Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah yang diurapinya. Dia waktu dia masuk di dalam, dia melihat anaknya Isai yang namanya Eliab. Mungkin pawakannya tinggi badan, ganteng dan lain-lain semua. Wah, Samuel bilang ini ya yang dipilih Tuhan. Ini orang tinggi, besar, gagah. Ya, ini dipilih Tuhan. Tapi kita melihat di sini, sekarang berdirilah yang diurapinya. Masuk di dalam ayatnya yang ke-7, coba ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, kadang kita manusia mau pilih orang dan lain-lain, melihat orangnya. Ya, kadang kita mau mencari jodoh, melihat orangnya. Oh, cantik ya, segalanya semua. Tapi kita tidak melihat dalam hatinya. Kadang seperti itu. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak melihat luarnya. Betul, wajahnya cantik semua, mukanya ganteng juga butuh. Ya, tetapi yang paling penting itu hati. Orang kalau sudah seumpama contoh sudah menikah, ya, mungkin waktu pertama pacaran yang kita lihat dulu, wah gagah orangnya, cantik orangnya. Tapi kalau hatinya tidak bagus, kita menikah seumur hidup itu kita susah. Kita mau memilih orang juga seperti begitu. Kadang kita pilih, wah ini orang ganteng, cakap dan lain-lain. Tapi kalau dia jadi raja yang tidak benar, pilih tidak jadi benar, juga percuma. Yang paling penting itu hati. Tuhan bilang, aku bukan melihat parasnya, tetapi aku melihat hatinya. Tuhan mengetahui. Dan kita melihat Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-8. Lalu Isai memanggil Abinadab, itu anaknya, dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lanjut, ya. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lanjut. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Kenapa tidak dipilih Tuhan? Tahu hatinya. Tahu hatinya. Jadi kalau kita jadi seorang pemimpin yang diurapi Tuhan, kita bisa tahu orang ini hatinya bagaimana. Sedikit tidak itu kecium orang ini bagaimana. Nah, kita melihat, tapi di situ ayatnya ke-11 ada lagi. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Suruh panggil dia. Di mana? Dia sedang mengembalakan kambing domba. Suruh panggil dia. Sebab inilah orang yang aku pilih. Memang hati itu yang berikan itu Tuhan. Ya. Tuhan berikan kita hati, dan Tuhan itu yang tahu bagaimana orang ini. Kalau kita mau jadi yang baik, ya jadi yang baik. Tidak mau jadi yang baik, ya tidak jadi yang baik. Kita mau yang setia dari yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Tapi Tuhan tahu, kalau kecil dia dipercayakan, nanti tengah-tengah bagaimana? Dia masih bisa dipercayakan, oh ya diteruskan. Tapi kalau sudah sampai 3/4, masih bisa enggak? Kalau sudah tidak bisa, ya mungkin stop sampai di situ. Mungkin kalau dia berbuat salah, ya kembali lagi daripada yang lama. Ya, maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang Tuhan minta kepada kita itu hati. Enak loh,
Kalau kita ini hidup dengan orang yang sudah dipilih Tuhan, hatinya cocok, segalanya semua enak. Ya, karena apa? Enak. Kita punya jalan hidup ini enak karena hatinya. Tapi kalau hatinya tidak cocok, berseberangan terus kiri kanan, repot. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa Saul dipecat? Karena dia tidak benar. Karena dia tidak taat. Saya percaya kalau kita benar, kita taat, kita mau melakukan itu, Tuhan sayang kepada kita. Tapi kita melihat waktu itu apa yang dipilih lagi. Pilihlah ini Daud. Daud yang dipilih. Dan kita belajar apa yang dikatakan. Di dalam ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 dia katakan di sini. Kemudian disuruhnyalah menyemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 13. Ya, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud itu di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Tadi kita sudah berbicara tentang Saul. Ya, karena tidak punya ketaatan, tidak punya kesetiaan, tidak mau lakukan apa yang diperintahkan, sehingga dia melakukan semua yang salah. Tuhan pecat dia. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan, ya, dipecat Tuhan, ya, dipecat Tuhan. Karena apa? Hidupnya tidak bisa dipakai sama Tuhan, tidak bisa menjadi berkat. Bukan hanya uang saja, tetapi kehidupan kita ini tidak bisa dipakai. Jangan, tidak boleh. Sebab apa? Kalau sudah dipecat sama Tuhan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang bendahara yang tidak jujur. Dia tidak jujur, Tuhan tidak bisa pakai dia. Tuhan pecat sama dia. Panggil, disuruh pertanggungjawabkan, tidak bisa, dipecat. Dan waktu dipecat apa yang terjadi? Dia bilang saya menyangkul pun tidak bisa. Saya jadi pengemis, saya malu. Semua habis. Tidak ada apa-apa lagi. Saya mau cari orang. Siapa yang bisa menampung sama saya? Betapa ngenasnya hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama belajar. Inilah yang Tuhan taruh kepada saya. Ya, bahwa orang-orang jadi anak-anak Tuhan, kalau tidak bisa dipakai sama Tuhan, dipecat sama Tuhan, maka itu kita berusaha supaya hati yang Tuhan sudah berikan kita jaga baik-baik, ya, agar supaya hati ini bisa menjadi berkat, ya, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Belajar daripada Raja Daud, dia diurapi Tuhan, disayangi Tuhan. Ada berapa banyak musuh-musuh, ya, mengatakan musuhnya Daud itu seperti rambut di atas kepala. Berapa banyak musuh-musuh yang ada. Tapi kita melihat Tuhan bela sama dia. Tuhan jaga dia. Tuhan lindungi dia. Kenapa? Tuhan tahu hatinya. Mungkin kita ada di sini, kita merenungkan, Pak, Daud juga kan berbuat salah, Pak. Waktu Bapak, Tuhan sudah angkat sama dia. Dia ada di suatu rumah. Dia melihat istri daripada Uria, namanya Betseba. Di situ dia jatuh. Dia panggil kepada Betseba. Permisi, diizinkan, ditiduri dan keluarkan anaknya Salomo. Tapi di situ kita melihat Bapak Ibu, waktu dia berbuat salah, seorang hamba Tuhan datang kepada dia, berbicara kepada dia, dan dia sadar. Dia sadar. Nah, kita belajar dari ini. Kadang kalau kita berbuat salah, ada yang berbicara kepada kita, kita tidak sadar. Waktu berbicara, menasihati, bukan kita terima, kita marah. Saya senantiasa berbicara kepada orang-orang. Saya ngomong sama kamu, ya, saya ini sayang kamu. Kamu jangan lakukan ini. Ini salah. Jangan kamu marah loh, ya.
Ini untuk demi kebaikan kamu. Jangan kamu marah ya. Kau harus lakukan begini, kau harus lakukan begini. Tidak boleh marah ya. Ini ngomong untuk demi kebaikan. Ada orang yang bisa terima. Ya oke, saya tidak marah. Ya kau harus lakukan ini ya. Ini kalau macam begini, ini salah. Engkau harus lakukan begini. Tapi ada orang kalau kita berbicara, dia tidak bisa terima. Dia marah. Daripada dia marah, kita tahu macam gitu, kita diam. Kita hanya berdoa saja sama Tuhan. Itu karena apa? Hatinya yang tidak benar. Tapi kalau ada orang yang hatinya benar, waktu kita berbicara, kita menasihati, baik. Kemarin saya selama liburan ini, saya pergi berenang. Semua teman-teman yang ada di tempat kolam renang itu kan mereka biasanya habis renang, mereka pergi semua sudah, pergi bekerja. Tetapi ini selama 1 minggu ini mau kemana? Paling pulang di rumah tidur. Jadi acaranya apa? Habis renang, sesudah renang ini langsung makan. Makan dari kolam renang, tinggal masuk saja ke dalam situ makan. Kumpul orang-orang semua yang ada di situ. Setiap hari seperti kayak begitu. Makan. Satu sama lain saling menceritakan pergumulan, persoalan. Ada macam-macam manusia. Ada yang orangnya begini, ada orang yang begini, ada orang yang begini. Kemarin selesai kami makan, ya kita diajarkan, ayo Pak, si A ini punya mama umur 95 tahun. Dia saat ini ada di rumah sakit. Ayo kita pergi ke sana, lihat. Bapak Pendeta, ayo saya bilang, kalau kita pergi ke rumah sakit itu bagus. Tuhan bilang, bagus. Kalau kita pergi ke penjara itu bagus. Kalau kita pergi ke panti werda, panti yatim itu bagus. Ayo kita pergi, tidak apa-apa. Pergi sudah. Ternyata pada waktu saya sampai di sana, kami pergi semua. 3 mobil kami pergi sampai di sana, Bapak Ibu sepi rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit RKZ. Waktu saya masuk di dalam, mereka ngomong ini Bapak Pendeta. Oh ya. Dan di situ saya tanya kepada mereka, ini kamu berkeluarga berapa? Kami keluarga 8, 7 perempuan, 1 laki. Laki ini yang paling kecil. Ya. Jadi kita melihat 7 ini mereka akur semua. Satu sama lain yang menjaga mamanya silih berganti terus. Yang laki ini yang paling kecil, yang pegang perusahaannya. Tapi yang perempuan sudah menikah sendiri-sendiri, tapi mereka akur. Mereka satu sama lain jaga mamanya. Papanya sudah umur 105 tahun masih ada. Dan di situ Bapak Ibu, saya berdoa. Mereka belum dalam Tuhan. Tapi anak laki ini teman saya, ya sudah di dalam Tuhan. Pada waktu kami berdoa, yang perempuan yang lain yang belum dalam Tuhan mereka nangis. Ya, saya hanya ngomong kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Kau berikan mereka ini anak-anak yang baik. Mamanya saat ini ada di rumah sakit. Mereka urus mamanya, silih berganti untuk menjaga. Ya, nangis mereka. Saya sudah nangis, saya tanya kepada anak-anak yang nangis, kenapa kamu nangis? Dia bilang, tidak apa-apa. Enak ya, habis nangis, kamu punya beban terlepas ya. Benar, dia bilang. Benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka rukun sama-sama. Saya pikir, wah indah juga ya, mereka rukun. Tapi percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti ada di antaranya di dalam juga yang tidak benar. Dari 8 anak, mungkin semua dikatakan baik, tapi ada juga di dalam yang tidak baik. Ya, yang tidak baik hatinya. Tetapi yang baik itu dipercayakan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita belajar tentang Raja Daud. Raja Daud ini orang yang baik, orang yang dipilih Tuhan. Tuhan bilang, aku bukan melihat modelnya yang kemerah-merahan, tapi aku melihat hatinya. Tahu Raja Daud itu. Dan kita melihat orang kalau hatinya baik, hidupnya itu disertai Tuhan. Orang itu kalau hatinya baik, itu disertai Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan katakan, ya, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi
Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan. Ya. Yang lain, roh Tuhan tidak berkuasa di dalam kehidupannya. Yang 7 ini. Tetapi Raja Daud berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Orang kalau sudah ada roh Tuhan dalam hidup kita ini, wah indah sekali. Ya, karena apa? Yang ada di dalam kehidupan kita bukan roh duniawi. Yang ada itu roh Tuhan. Kalau sudah ada roh Tuhan itu lain. Kita sungguh-sungguh kita bisa, yang kita pikirkan terus pikir yang di atas, bukan pikir yang ada di dalam dunia. Yang ada itu terus kita pikirkan yang di atas. Kita buat semua yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat. Kalau sudah ada roh Tuhan dalam hidup kita, kita lihat ya, di dalam Mazmur 89, kalau sudah ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita, Mazmur 89, Tuhan jaga kepada kita, Tuhan lindungi. Siapapun yang mau berbuat jahat kepada kita, Tuhan jaga. Mazmur 89, ya ayatnya yang ke-21. Apa yang dikatakan? Aku, ya, aku huruf besar, Tuhan telah mendapatkan Daud. Ya, kan dia katakan pergi. Ya, masih adakah? Oh, masih ada. Yaitu anak saya yang paling kecil. Panggil dia, aku akan mengurapi dia. Aku telah mendapatkan Daud. Jadi Tuhan telah mendapatkan Daud. Hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Ya, tadi kan telah mengurapi dengan minyakku yang kudus. Jadi orang kalau sudah diurapi Tuhan, ya, itu dijaga sama Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa melawan dia. Tidak bisa. Daud punya musuh itu banyak sekali. Banyak sekali Daud, ya, punya musuh. Tetapi kita tahu kalau Tuhan di pihak kita, siapa melawannya? Siapa yang bisa melawan? Dikatakan di sini. Siapa yang bisa melawan? Tuhan tolong. Tuhan tolong. Aku telah menemukan Daud dengan mengurapi Daud dengan minyakku yang kudus. Yang mengurapi Daud itu Tuhan sendiri. Ya. Jadi kalau kita punya kehidupan, kita ini dipilih Tuhan. Yang mengurapi sama kita itu Tuhan sendiri. Ya. Tuhan yang mengurapi kepada kita. Kalau Tuhan yang mengurapi kepada kita dengan minyak yang kudus, sudah kita tidak perlu takut lagi dalam hidup ini. Apa yang kita takut? Ya. Dan kita kalau sudah diurapi, sudah dipilih sama Tuhan, kita pasti berusaha jalannya kencang terus. Dah mau menggok kiri, dah mau menggok kanan. Tapi kalau kita tidak diurapi Tuhan, kita hanya dipilih saja sama Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita jalannya miring kiri, miring kanan, miring kiri. Percuma, tidak ada gunanya. Apapun yang kita lakukan, tidak ada gunanya. Percuma. Ya. Dan kita melihat di dalam ayat 21. Tadi dikatakan, ayat 22 kita lihat. Kalau orang yang sudah diurapi Tuhan, ya, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Jadi tangan Tuhan itu tetap dengan dia. Ya, tangan Tuhan itu menceritakan berkat Tuhan ada di dalam dia. Berkat Tuhan itu ada di dalam dia. Kami gereja setiap pagi liburan ini, yang saya berbicara liburan ini, setiap pagi, ya, kami adakan ibadah. Saya pesan kepada jemaat, meskipun kamu ada di luar, ya, kamu tetap ibadah. Tidak ada salah kan? Kan kamu cari Tuhan. Tetap kamu ibadah, jangan sampai tidak. Karena apa? Kita cari Tuhan. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Saya bilang, ayo kita beribadah. Kita datang cari Tuhan, bukan cari manusia. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya sudah, itu kan tidak bisa memaksa. Ada yang sudah masuk, dia keluar.
Ya karena apa? Katanya mengganggu ada orang di sekeliling situ dan lain-lain. Ajak kepada mereka, ayo kita beribadah. Kita ini hidup ini harus bisa menjadi berkat, menjadi contoh dan jadi teladan. Tapi ada yang mau, ada yang tidak. Tetapi saya, seperti apa yang dikatakan Yosua, kamu tidak mau, saya bersama istri dan anak-anak tetap beribadah. Tetap beribadah. Saya bawa istri, saya bawa anak-anak. Ayo kita tetap beribadah sama Tuhan. Ya, apa hasilnya kita beribadah sama Tuhan? Mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian. Yang penting ibadah itu bukan takut sama manusia. Ibadah itu kita datang, kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Ya. Kita tahu setiap pagi kita harus mengalami hidup ini. Ayub mengatakan hidup itu pada pagi hari itu paling berat. Ya, pergumulan, masalah. Ya, kita datang, kita cari sama Tuhan. Kalau kita sudah dapat Tuhan, itu indah. Ya, nanti Tuhan buka hikmat, engkau lakukan ini. Tuhan buka hikmat, engkau lakukan ini, buka hikmat. Benar, Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya. Kita bukan berbicara yang lain-lain. Saya lakukan ini. Saya hanya mendorong kepada Bapak Ibu. Saya melihat setiap hari Bapak Ibu. Saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan lakukan yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, ada dalam hati. Tuhan buat setiap hari. Setiap hari Tuhan buka. Nah ini coba saya goyang kepada Bapak Ibu. Saya goncang kepada Bapak Ibu. Ya. Tapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Karena apa? Tuhan bilang, Tuhan dia akan memperhatikan kepada siapa orang yang berlindung kepada dia. Setiap hari. Ya. Bukan bilang waktu lebaran saja. Orang secara manusia sewaktu lebaran, bagaimana cara Tuhan bisa memberkati orang semua pada berpergian? Tuhan bisa pertemukan orang-orang yang lain-lain, ya, yang tidak kenal Tuhan untuk datang memberkati kepada kita. Setiap hari saya bilang, iya ya, Tuhan itu indah ya. Kalau apa? Kalau kita mau taat sama Tuhan, kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, setiap hari Tuhan buat. Setiap hari, seperti Tuhan suruh, makankan mereka, perhatikan orang-orang ini. Saya berpikir hari Jumat, Tuhan hari Jumat, dari mana ada buah-buah yang kita harus bawa? Dari mana ada makanan lain yang kita harus bawa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu hari Kamis. Ya, hari Kamis kami baru pulang karena tidak ada kegiatan. Kami baru pulang, pergi luar kota, kami pergi ke Tretes, macet kami pulang. Kami coba naik terawas, macet kami pulang. Capek sudah, tidur. Waktu tidur saya dengar telepon, kling, 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 kling. Saya angkat telepon itu. Saya angkat telepon, Pak, dia bilang, saya ini mau membawakan minuman, Pak. Ya, oh minuman. Bagaimana kalau besok? Enggak, kalau bisa malam ini, Pak. Tuhan kasih ingat sama saya. Ini bukan untuk kamu. Minuman ini untuk diteruskan, kasih kepada orang-orang yang ada di Panti Werda. Ya. Tuhan siapkan. Dia datang, maka itu kita melihat kita sedang membagi minum-minuman, itu membagi Indofresh, bagi. Waduh, hari Jumat. Itu toko lagi tutup semua. Tapi Tuhan bisa menggerakkan orang ini, bisa kirimkan 1 dos besar apel. Saya berpikir ini apel ini bukan apel busuk, tapi apel yang masih baru punya. Saya bawakan ke sana. Ya, kasih kepada mereka. Dikirim yang lain-lain semua. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan itu saja. Ada begitu banyak yang Tuhan berbuat kepada kita. Kadang kita berpikir, kenapa ini begini, kenapa ini begini. Tapi kalau kita mau setia sama Tuhan, tapi bukan dengan motivasi yang salah, saya percaya setiap hari kita melihat kemuliaan demi kemuliaan. Selama 1 minggu ini, Tuhan berbuat acara terus yang begitu luar biasa.
Saya sampai bingung, iya ya. Kalau kita mau setia, apakah 1 minggu aja? Tidak. Selama 1 bulan ini, selama 1-2 bulan yang lalu, selama 3 bulan yang lalu. Karena apa? Kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya bawa istri saya bawa anak-anak saya. Ayo kita beribadah. Ya, kita tidak perlu malas-malasan. Ya, ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Maka itu saya senantiasa dorong kepada Bapak Ibu. Tadi saya berbicara kepada seseorang, saya bilang kamu harus menjadi penolong, ya. Kamu harus lakukan ini. Kalau kamu bisa mendapatkan ini, kamu bisa setia sama Tuhan. Tuhan beracara di dalam kehidupanmu. Yang untung itu kamu, bukan saya. Kalau kamu untung, kan kamu yang diberkati. Saya sudah bisa lihat kamu senang saja, saya sudah senang. Yang untung itu kamu. Ada tangan Tuhan. Ya, dikatakan tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Raja Daud, dia yang diurapi Tuhan. Dia jalankan ada pembelaan-pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Kita melihat ayat 22. Ayat 22 kita melihat kalau orang yang diurapi Tuhan seperti Raja Daud. Ya, dikatakan musuhnya Raja Daud itu seperti rambu di atas kepala. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Ya, musuhnya Raja Daud itu begitu banyak. Bahkan anak-anaknya juga musuh kepada dia. Tapi kita melihat rencana anak-anaknya mau mengkudeta, mau ambil kedudukan daripada Raja Daud. Ya, apa yang terjadi? Tuhan izinkan anaknya tergantung di atas pohon. Mati. Kalau bukan Tuhan yang bela, siapa? Kan sebenarnya kan anaknya, sudahlah, ada apa-apa. Kasih anak, tapi Tuhan bilang tidak. Engkau tidak boleh punya hati yang jahat kepada orang yang diurapi Tuhan. Sebab yang kau berhadapan dengan orang yang diurapi Tuhan, kau berhadapan dengan Tuhan. Ya, 20 sekian tahun saya melayani. Saya merasakan ada orang-orang yang hatinya jahat, punya rencana yang jelek. Saya melihat berguguran terus, berguguran terus, berguguran terus. Ya, benar. Berguguran terus. Maka itu mari kita jadi orang belajar daripada Raja Daud. Mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Ya, belajar ini. Dan Tuhan akan membela. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Ada orang yang punya hati yang tidak baik. Ya, kepada Raja Daud pada waktu itu. Tidak bisa Tuhan tolong. Dan yang kita melihat yang ke-23. Ke-23 dia katakan di sini, aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Ya. Coba kita boleh renungkan baik-baik. Kemarin waktu doa pagi saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang ikut di dalam YouTube ini, dia ikut streaming. Selesai habis itu dia telepon kepada saya, Pak, Bapak sampaikan ini betul Pak. Ya, orang kalau yang sudah diurapi Tuhan jangan kita ganggu Pak. Kalau kita ganggu itu berbahaya. Seperti Raja Daud sudah diurapi. Kalau kita ganggu berurusan kita dengan Tuhan. Roma 8 ayat 31. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa yang melawan? Ya, kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa melawan? Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu, mari ya kita berusaha supaya kita ini semua menjadi Daud-Daud. Ya, jadi orang mengikuti Tuhan dengan hati yang bersih, tujuan yang benar, agar supaya itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang orang yang berbuat merencana jelek kepada Raja Daud, aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh.
membenci. Ya, banyak yang membenci kepada Raja Daud. Orang yang sudah diurapi Tuhan, mereka tahu. Tetapi inilah kuasa-kuasa kegelapan yang memakai dia, sehingga timbullah kebencian-kebencian. Melihat Raja Daud macam begini, mereka benci dan lain-lain segala semua. Orang yang benci urusannya sama Tuhan. Kita juga yang berjemaat, ya, ada pemimpin. Kalau pemimpin itu diurapi Tuhan, pemimpin itu jalan di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita berurusan, kita membenci dia dan lain-lain, jangan, tidak boleh. Kalau kita tidak senang, lebih baik kita datang, kita omong baik-baik, kita selesaikan hati kita. Kita tidak boleh benci, tidak boleh benci, ya, sebab dia itu orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Ini yang saya berbicara bukan Bapak Ibu kepada saya, kepada siapa saja. Ya, kalau kita benci dan lain-lain, nanti yang susah itu kita sendiri. Yang susah kita sendiri. Selama 20 sekian tahun saya melayani, ya, itu ada di sekeliling saya orang-orang dekat saya yang ada yang membenci semua. Saya melihat satu persatu mereka terguling, satu persatu usahanya habis, satu persatu dengan perlahan-lahan habis. Tapi mereka juga tidak sadar. Mereka tidak sadar. Yang secara manusia saya berpikir, wah ini hebat sekali ya, luar biasa hebatnya. Dan mungkin ada orang yang bisa menggulingkan dia. Tapi ada tangan Tuhan yang sanggup menggulingkan dia. Dia bisa terguling. Sampai habis semuanya. Harta miliknya itu sudah menjadi milik orang lain. Coba kita bayangkan. Jadi milik orang lain. Karena apa? Ya karena seperti ini. Karena seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena seperti ini diizinkan, ya, usahanya, diizinkan kehidupannya, diizinkan anak-anaknya hancur, habis semuanya. Tuhan jahat? Tidak. Tuhan tidak jahat, tetapi Tuhan mau menasihati. Kamu lakukan ini, resikonya ini. Nah, ini yang perlu kita tahu dulu. Kita taruh di dalam hati. Kadang kita tidak mau tahu. Ya, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Banyak yang berguguran. Kita berbicara dengan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Banyak yang seperti ini. Tetapi kita doakan mereka. Karena apa? Mereka tidak mengerti isi Alkitab. Umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Tapi ada yang mengerti isi Alkitab, tetap dia jalankan. Seperti itu juga. Ya, seperti pada waktu zaman Musa, ada Korah, Datan dan Abiram dan 250 orang pemimpin-pemimpin. Mereka berontak, mereka melawan orang yang diurapi Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan bilang, pinggir kamu Musa. Ya, pinggir. Tuhan izinkan semua. Bukakan tanah, kuburkan semua dengan harta-hartanya semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan masuk di dalam bilangan ini. Akhir zaman ini berapa banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Ya, mereka lakukan ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat 24. Ayat ke-24 dikatakan, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Daud. Kesetiaan Tuhan dan kasihnya Tuhan menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dan melalui Daud, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Melalui Daud. Tidak melalui siapa-siapa, melalui Daud. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah melalui kita pribadi, lepas pribadi, nama Tuhan dipermuliakan? Ya. Pada waktu kami bawa makanan ini, suster ngomong kepada saya, Pak Herman, ini kan hari libur. Apa kita tidak stop dulu? Ya. Apa kita tidak stop dulu? Secara manusia stop saya senang.
tidak keluar uang. Senang kan? Betul apa tidak Bu Retno? Senang kan tidak keluar uang. Tapi saya ngomong kepada suster itu, suster, saya disuruh Tuhan. Ya, saya tetap jalankan. Kecuali kalau suster bilang, tutup, tidak bisa. Saya tidak bisa memaksa. Tetapi suster yang tanggung jawab. Aduh Pak Herman, kalau sudah berbicara begitu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, saya tetap ada. Kita tetap jalankan. Kita lakukan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan bilang kesetiaanku dan kasihmu menyertai dia, menyertai kepada Daud. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pakai hidup kita ini. Ya, hidup kita dipakai ya untuk nama Tuhan dipermuliakan, bukan dengan uang saja, tetapi mari hidup kita ini jadi contoh, jadi terang. Jangan hidup kita ini jadi gelap. Jadi contoh, jadi terang. Sehingga orang bilang, wih anak Tuhan ini luar biasa ya. Anak Tuhan ini luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita lanjut, kita melihat di dalam ayat 25. Tidak lama habis itu selesai. 25. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Berarti Tuhan memberkati orang ini luar biasa. Memberkati Raja Daud. Menguasai laut. Kita tahu di laut itu ada apa? Ya, ada ikan. Di laut itu ada apa? Ada kapal-kapal yang jalan di atas laut. Di laut ada apa? Binatang-binatang laut yang ada di dalam. Ada kepiting, ada udang dan lain-lain. Kemarin waktu kami sedang makan, di situ saya tanya seseorang, kamu suka makan ikan? Apa yang dijawab sama saya? Sangat, dia bilang. Sangat, saya sangat suka makan ikan. Apalagi ikan itu kakap merah dibikin kepala ikan. Waduh. Apalagi ikan kerapu dibikin kepala ikan, dimasak ini. Waduh, sangat, dia bilang. Apalagi dicampur ini, dicampur ini. Kamu beli ikan di mana? Dia bilang, saya beli ikan yang ada di Surabaya. Beja, dia bilang, tidak enak. Oke, saya angkat telepon. Saya langsung video call, saya ketemukan teman saya. Saya temukan teman saya. Oh, silakan, dia bilang. Saya bilang, saya senantiasa pergi ke sana, ambil ikan sekian banyak dan lain-lain semua. Ayo pergi. Wah, mereka catat semua. Dan mungkin hari ini, besok mereka pergi di sana. Di situ ikan-ikan yang ada. Kita sudah beberapa saat ini tidak dikirimkan ikan. Karena ikan yang ada ini sudah habis. Ya, sudah habis. Sudah 2 minggu atau 3 minggu sudah habis. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya ketemu dengan teman saya satu. Dia bilang, Pak Herman, saya lihat dulu setiap hari kasih makan kayak begini-gini. Gimana saya punya ikan, dia bilang. Saya ambil ikan ini dari Sulawesi. Ya, itu ikan ada kerapu putih, ada ini, tapi yang kecil-kecil punya itu yang saya ekspor. Saya tidak kerja ikan dalam, saya kerja di ikan pinggir pun dari Sulawesi. Oh, goreng itu haucia, dia bilang begitu. Ya, saya bilang boleh. Kamu punya freezer, dia bilang. Oke, saya bilang punya. Saya pulang di rumah, saya video. Ini freezer saya. Oke, dia bilang, selesai lebaran ini saya akan kirim. Saya akan rutin terus kirim. Saya akan kirim. Saya akan kirim. Ya, ini ikan enak. Biasanya kami ekspor. Saya akan kirim. Ya, kita berdoa supaya dia bisa kirim. Kalau dia bisa kirim, Bapak Ibu, kita bisa kirimkan, kasih orang-orang. Kita bisa juga dikirim, kita bisa kasihkan jemaat. Ya kan? Kita bisa kasihkan jemaat. Ya, puji Tuhan. Diberkati jadi berkat. Maka itu saya berdoa supaya jemaat ini juga harus diberkati dan jadi berkat. Jangan kalian diberkati, kami diam saja terus. Diberkati jadi berkat. Jadi berkat harus. Ya, saya bilang oke, nanti jadi sekarang saya sudah kosongkan. Ya, itu freezer saya sudah kosongkan. Mungkin hari Senin atau hari Selasa. Senin masih tutup, mungkin Selasa.
dikirimkan. Agus ingat, siap ya, itu freezer, datang itu ikan. Ya, dia bilang ini ikan bagus-bagus, dia bilang. Kami ambil bukan ikan dalam, kami ambil ini ikan ini. Gudangnya di Margomulyo. Tuhan bisa izinkan. Dia katakan, aku akan membuat tanganmu menguasai laut. Ya, apa yang ada di laut? Kita diberikan kuasa. Binatang-binatang yang ada di dalam, kita tinggal ambil. Kita tinggal ambil. Menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Di sungai-sungai juga ada apa? Ada ikan-ikan juga. Ada binatang-binatang apa yang bisa dimakan. Kita diizinkan menguasainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kurang enak apa? Ini baru saya tangkap, iya ya, menguasai laut. Ya. Menguasai di sungai juga ada ikan-ikan, ada ikan yang ada di laut, ada ikan yang ada di sungai, menguasai. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26, ayatnya ke-26, dia pun akan berseru, 26, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku dan gunung batuku, keselamatanku. Dia pun, ya, akan berseru kepadaku. Ya, Raja Daud akan berseru karena melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kenapa Allah bisa menolong kepada Raja Daud? Karena dia hidup dalam kebenaran. Tuhan tahu hatinya. Sehingga dia katakan, dia akan berseruku, Bapakku, engkau Allahku, dan gunung batuku, keselamatanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan pagi hari ini, Tuhan minta kepada kita belajar dari Raja Daud. Kita belajar dari Raja Daud. Apa itu Raja Daud? Hatinya. Hatinya itu yang paling penting. Bukan melihat luarnya, bukan melihat wajahnya cantik, bukan lihat, itu juga perlu. Tapi yang paling penting itu hati. Kalau hatinya sudah baik, waduh. Saya berbicara dengan istri saya. Pada waktu kami pergi ke Trawas, kami pergi ke Trawas, pulang kan sudah malam. Saya berharap supaya istri saya ini dia bisa istirahat. Ya, tapi saya melihat sampai jam 12 dia tidak istirahat. Dia ada saja, dia putar di bawah terus. Dan pada waktu itu saya melihat, aduh susah. Ya, saya bilang, bohwat tidak bisa ngomong. Bukan kohwat, tidak. Bohwat tidak bisa ngomong. Besok pagi saya omong sama dia, kamu itu tidurnya jam berapa sih? Sudah kita keluar dari pagi sampai sore, malam, kamu udah mau istirahat, mandi sudah istirahat. Ya, dia bilang engkau boleh ngomong, mandi istirahat. Tetapi saya ini kan sebagai istri, saya harus tanggung jawab. Saya harus cepat semua ini barang-barang masukkan di dalam kulkas. Kalau tidak kan bagaimana, busuk semua. Ya, bukan Eli Labasabatani, Eli Labasabatani, Novi Labasabatani, tidak. Ya, cuci mobil tidak. Saya pikir kalau dia suka cuci mobil ya bagus. Tapi ini tidak cuci mobil. Tapi dia bilang ini makanan, ini saya harus simpan. Kedua dia bilang, engkau tiap pagi harus makan minum jus buah. Engkau setiap pagi harus minum jus buah. Ya, saya omong begini saya langsung lihat. Harus minum jus buah. Saya harus potong ini buah. Kan tidak mungkin buah macam ini ceplak-ceplak kayak begitu aja. Harus saya potong ini buah. Saya harus potong ini buah. Dan sudah bersih semua selesai, saya masukkan kulkas. Besok pagi jam 4:30 harus di jus. Kan kamu harus minum. Ya, dia mau jus, saya bilang tidak. Yang jus penggantinya eng. Namanya eng jus. Ya. Yang jus itu eng. Eng jus, eng jus, eng jus, eng jus. Yang jus itu eng. Saya hitung-hitung sudah tahunan. Tidak ada satu hari pun tidak saya minum itu jusnya. Tidak ada satu hari pun saya katakan, saya bilang, kenapa saya harus buat ini?
Kalau tidak, saya bagaimana seorang istri? Di mana tanggung jawab saya? Saya bukan memuji istri saya, tidak. Ada kelemahan juga. Ya. Tetapi ini saya mau bawakan kepada jemaat-jemaat Tuhan ini. Ya. Ayo. Dari istimewa tadi kita berbicara tentang istri-istri. Bagaimana kamu bisa memperhatikan suamimu? Pagi-pagi tadi bangun, sudah bikin kopi, sudah diatur semua. Saya minum jus, ini juga satu ikut minum. Andre ikut minum, jadi dia ikut juga. Bagiannya saya, bagiannya dia. Andre ikut minum juga. Yang tukang jus, yang tukang potong, yang tukang cuci, mamanya. Setiap hari. 1 tahun. 360 sekian hari, tidak ada spray 1 hari. Tidak ada spray 1 hari, kecuali kami pergi. Tidak mungkin kami pergi bawa alat jus kan tidak mungkin. Kami pergi bawa, tidak. Tapi kalau di rumah itu harus, ya harus di situ. Pagi-pagi tadi saya bangun, sudah siap, saya duduk. Di situ kopi sudah disiapkan. Makanan roti sudah disiapkan. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk apa kita menyampaikan ini? Istri juga harus bisa melakukan ini. Ya, bisa melakukan ini. Tetapi banyak akhir zaman istri-istri ini mereka tidak mau tahu. Suami kau bangun pagi, kau mau minum kopi ke, kau mau tidak, kau mau apa ke, kau mau apa ke, semua masa bodoh. Urus-urus dewe. Itu ada begitu banyak yang di luar seperti itu. Maka itu kita dari gereja kita dorong kepada jemaat, kita ajarkan kepada jemaat, jangan kamu seperti ini. Tidak boleh. Berapa banyak suami disuruh cuci baju. Berapa banyak suami disuruh ngepel. Ya. Berapa banyak suami pergi ini, pergi ini, pergi ini. Ya, apa suami enak-enak saja? Suami dia berpikir mencari nafkah. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara? Istri kita tidak suruh, tapi juga kita siapkan pembantu di rumah. Pak, kalau tidak punya uang bagaimana? Kalau tidak punya uang kita tanya, kenapa kita harus susah? Kalau Raja Daud ini yang setia, Tuhan kan pasti akan memberkati terus kepada kita. Kita sudah bisa siapkan semua. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Mungkin khotbah ini tidak populer, tetapi khotbah ini mengajarkan kita. Saya percaya waktu di firman Tuhan disampaikan ketuk hati. Ya, kita sadar, iya ya. Kadang waktu itu kita ngomong, wes masa bodoh, tutup ini telinga, dah mau dengar. Tapi kalau kita dengar baik-baik, tersentuh hati, iya ya. Orang semua itu kan kepingin supaya rumah tangga itu bagus. Orang kepingin hidup itu diberkati. Orang kepingin hidup di dunia dan akhirat itu ada nikmatnya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ya kita sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar saya minta pemusik singer, ya kita akan akhiri dan sebentar kita masuk di dalam persembahan yang kedua. Dan ingat, persembahan-persembahan ini kita akan berikan kepada dapur-dapur yang bekerja selama 1 minggu ini.